Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih. Selamat beribadah di ibadah onsite dan live streaming GKI Prambanan. Bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebaktian pada hari Minggu 3 Juli 2022 dipimpin oleh Pendeta Yuniar Kartika Hapsari. Kemudian warta lisan. Cuti tahunan. Pendeta Yuniar Kartika Hapsari SSI akan cuti tahunan terhitung tanggal 5 Juli sampai dengan 15 Juli 2022. Sakramen Baptis Kudus Anak dan pengakuan percaya atau CD. Apabila telah diwartakan selama 3 hari minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan sah yang masuk ke majelis dari anggota jemaat CD, maka dalam kebaktian Minggu 24 Juli 2022 dipimpin oleh Pendeta Yuniar Kartika Hapsari akan dilayankan Sakramen Baptis Kudus Anak dan pengakuan percaya atau CD. Adapun daftar peserta yang akan mengikuti pengakuan percaya atau CD tersebut adalah 1. Baptis anak Esther Ria Boru Raja Guguk. Nama orang tua Bapak Joshua Raja Guguk dan Ibu Runi. Alamat Randusari, Bokoharjo, Prambanan. Kemudian yang kedua, Clarissa Theogracia, anak dari Bapak Budianto dan Ibu Yuniar Kartika Hapsari, anak Ibu Pendeta. Alamat Kuplak RT 3 RW 1 Kebon Dalem Kidul, Prambanan, Klaten. Gereja. Kemudian pengakuan percaya atau CD yaitu Saudari Mita Febriani. Alamat Tegal Senden 9 garis miring 05 Cucuan, Prambanan. Kemudian temu raya remaja. Komisi Remaja GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah mengadakan acara sebagai berikut. Tema Reunited hari tanggal Jumat Minggu 1 sampai dengan 3 Juli 2022. Tempat Gria Sejahtera, Ngablak, Kabupaten Magelang. Komisi Remaja Pemuda GKI Prambanan mengutus 1 remaja untuk mengikuti kegiatan, yakni Gracia Fortuna Asa Frianta, anak dari Bapak Kuncoro ya ini. Demikian warta lisan yang dapat kami bacakan. Warta selengkapnya dapat dibaca pada warta Jemaat yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mari bangkit berdiri, kita sama-sama kita nyanyikan pujian Rebana. Jiwaku ingin bernyanyi serta tubuhku menari-nari, menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku.
dengan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Kan ku tiup sangkakala atau seruling dengan rebana. Oh, kan ku mainkan kecapi memuji Tuhan vokalisku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Gendang, cerah, cepat, tokong, serta rebab akan ku tabur membesarkan namanya. Oh, pantun, syair dan seloka akan ku cipta, akan ku ubah. Oh, jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan vokalisku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan sebuah tujuan dan rencana besar. Firman Tuhan berkata, sejak dunia dijadikan, Tuhan telah mengenal kita dan Tuhan memiliki rencana bagi kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi kita dan kita diberi hak istimewa sebagai duta kerajaan Allah. Kita harus ingat bahwa kita diutus untuk melakukan misi kerajaan Allah bersama dengan Kristus dan harus siap memberitakan kerajaan Allah bagi dunia. Namun, seringkali kita lebih fokus pada keadaan sekeliling kita, sehingga kita tidak lupa bahwa ada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Marilah kita berdoa mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Jemaat dimohon untuk berdoa secara pribadi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ini semua kami mohon di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengangkat pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita pujikan pujian dari PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Aman, aman. Jiwa kami aman dalam dekapan Tuhan. Allah Bapa pencipta pemelihara. Tuhan Yesus juru selamat. Roh Kudus roh penolong dan penghibur. Sungguh jiwa bahkan raga kami aman dalam dekapan Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan, boleh bersatu hati di tempat ini, ataupun beribadah dari tempat kami masing-masing secara daring. Merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah yang teduh, kami meneduhkan hati kami. Di tengah banyaknya hal yang harus kami jalani, kami rindu mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Kami rindu Tuhan segarkan. Kami rindu Tuhan kuatkan. Kami rindu Tuhan hiburkan. Kami rindu untuk senantiasa Tuhan pimpin di sepanjang kehidupan kami. Sekalipun hari depan kami tak tahu Tuhan, tetapi satu hal yang pasti dan kami tahu, Engkau menuntun kami dan senantiasa menemani langkah perjalanan kehidupan kami. Kami tahu Engkau telah ada bersama kami saat ini. Kami tahu Engkau sendiri yang mengundang kami dalam ibadah ini, dan kami tahu Engkau yang akan memberikan kebenaran sabda-Mu yang sebentar lagi akan kami gumulkan bersama-sama. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran sabda Tuhan. Dan biarlah jemaat Tuhan juga boleh menikmati, merasakan hadirat Tuhan melalui kebenaran firman yang akan kami gumulkan. Dan kami sekalian siap untuk bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada, sesuai dengan apa yang Tuhan panggil bagi kami, dan kami boleh menjadi duta untuk menyebarkan kasih dan sukacita dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan ayat 16 sampai 20. Injil Lukas 10 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan ayat 16 sampai 20. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota
dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 16, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Luar biasa, yang biasa di luar. Kita bersyukur hari ini boleh kembali beribadah, dan kita juga bersyukur saat ini dalam ibadah ini nanti kita akan menerima perjamuan kudus, mengingat kembali apa yang telah Tuhan berikan bagi kita, tubuh dan darahnya yang telah tercurah. Bapak Ibu yang sudah menikah, atau kakak-kakak yang saat ini sedang mencari pacar, coba kita ingat kembali, dulu sebelum menikah, kalau mau cari pasangan ada syaratnya enggak? Waduh, Kak Lia nih sebentar lagi mau menikah jadi langsung bilang ada. Kak Lia syaratnya apa? Seiman ya, seiman kan? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang lain ada syarat khusus? Harus yang putih, langsing, tinggi gitu, itu saya enggak masuk. Kalau kriterianya di atas 70 kilo saya pasti nomor 1, jadi list pertama ya, karena masuk syarat. Mungkin ada yang inginnya ini, inginnya itu, tapi terus akhirnya menikahnya dengan yang memenuhi syarat atau enggak ya? Memenuhi syarat, puji Tuhan ya. Atau yang sedang cari pacar, atau Bapak Ibu yang kemarin mendaftarkan anak-anak karena naik ke jenjang yang lebih tinggi dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA mau diantar kuliah gitu ya, persyaratannya banyak banget, semua harus diikuti. Jadi di dunia ini syarat-syarat tuh banyak Bapak Ibu saudara-saudari, daftar sekolah itu pakai syarat,
harus punya akte. Kemudian kalau naik jenjang itu ijazah yang kemarin, fotokopi rapot, yang lain-lain. Kalau kerja, Pak Didik paling ngerti apa aja, Pak? Syarat-syaratnya ada ijazah, fotokopi KTP, sekarang harus pakai SKCK dan surat-surat yang lain. Tapi kalau mengikut Tuhan ada syaratnya enggak? Kira-kira kalau Tuhan pasang syarat bagi pengikutnya, Bapak, Ibu, Saudari, dan saya, masuk enggak kriterianya? Tidak ada yang bisa masuk. Kalau Tuhan bikin syarat pengikut Kristus itu harus begini, tidak ada yang bisa masuk, satupun orang tidak ada. Kenapa? Karena setiap orang pada dasarnya adalah orang yang berdosa. Nah dari itu saja pasti ada syarat yang tidak masuk. Tapi bacaan kita hari ini justru menunjukkan kalau mengikut Tuhan atau orang-orang yang Tuhan pakai itu justru tidak pakai syarat. Minimal pendidikannya apa ya, atau pernah punya pengalaman seperti apa, itu tidak ada. Di dalam Lukas 10 justru dijelaskan kalau mengikut Tuhan, kalau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan malah dibukakan. Ini loh tantangannya. Ini loh selain ada tantangan tuh juga ada pantangannya. Dan juga tugas-tugas apa yang harus dikerjakan. Sama sekali tidak ada syarat, kita tidak temukan di sana umur berapa ya, lalu yang lain-lain itu tidak ada. Tetapi justru tantangan, pantangan, tugas-tugas itu yang kita baca bersama-sama dari Injil hari ini. Kalau pakai syarat, 70 orang yang kita baca tadi kisahnya itu tidak akan ada yang masuk pun dengan kita sekalian. Pasti ada syarat yang kelewatan, tidak bisa terpenuhi. Tetapi Tuhan begitu baik, justru perutusan itu diberikan kepada siapapun. Dan ini bukan yang pertama kali, siapapun. Kalau yang hari ini kita baca kepada 70 orang, kalau di Lukas 9 ayat 1-6 itu kepada 12 murid. Jadi saya katakan kepada siapapun, pada saat itu murid-murid dulu, lalu ada kisah 70 orang, lalu sehingga saat ini kita juga menjadi orang-orang yang Tuhan utus, melakukan perutusan Tuhan dimanapun kita berada untuk menjadi wakilnya Tuhan, menjadi dutanya Tuhan dimanapun kita berada. Nah ketika kita membaca ada 70 murid, itu merupakan simbol dari perwakilan bangsa-bangsa di dunia. Sebenarnya lebih dari itu, tapi mau menggambarkan bahwa angka jumlah 70 itu jumlah yang besar. Angka yang besar, mau menunjukkan bahwa Tuhan itu mengutus banyak orang, mengutus siapapun dalam jumlah yang besar untuk melakukan tugas perutusan. Dan ketika 12 murid itu dipakai, diutus, itu menunjukkan 12, apa itu? 12 apa? Baik, ikut sekolah minggu dulu? Iya, di sini saja ya. Kalau 70 itu menggambarkan bangsa-bangsa yang begitu banyak. Kalau 12 murid menggambarkan atau simbol dari 12 suku Israel. Mengapa Tuhan kok begitu memakai banyak orang untuk terlibat? Mengapa kok sampai saat ini kita juga menjadi bagian itu, walaupun bukan bagian dari 12 dan 70, justru kita sekarang menjadi bagian besar dari orang-orang yang Tuhan pakai. Mengapa kita semua dipakai? Nah ternyata kita tahu sekarang bahwa ternyata Tuhan mengatakan tuaian itu banyak. Kita jadi orang yang akan menuai, di satu sisi kita merupakan tuaian bagi orang lain, saling menuai gitu ya. Banyak orang yang membutuhkan sebetulnya sentuhan kasih. Banyak orang yang membutuhkan kisah-kisah yang menyejukkan dari kebaikan Tuhan. Banyak orang yang membutuhkan kisah-kisah penyelamatan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang yang membutuhkan kabar sukacita dari Tuhan. Kita butuh mendengarkan itu, tapi di satu sisi kita adalah orang-orang yang dipakai juga untuk mengabarkan berita sukacita itu. Nah di dalam perutusan itu tadi ya tidak ada syarat, tapi Tuhan membuka realita yang ada.
Begini loh mengikut Tuhan. Seringkali kita mendengar, "Nderek Gusti kok abot ya, ikut Tuhan tuh kok berat. Saya mau setia sama Tuhan tuh godaannya banyak. Kalau minggu saya mau ibadah tuh, dulu saya nggak ada niat ibadah tuh nggak ada apa-apa loh. Nah begitu saya tuh niat ibadah, yang undangan jagung, yang tiba-tiba greges, yang belum sudah ada halangan ini itu gitu ya. Saya mau setia pada Tuhan, tapi kok ternyata tantangan hidup tuh susah. Saya mau ikut persekutuan waktu belum pandemi ya, atau kalau pandemi ada persekutuan online, ada saja kesibukannya gitu ya. Padahal yang namanya tantangan, pergumulan itu semua manusia di dunia itu mengalami. Pengikut Tuhan ataupun tidak, sehat, sakit, bahagia, sedih, itu semua menjadi realita yang dialami oleh manusia. Hanya kadang-kadang dipaske, delalah ya, kebetulan ya, mau ke gereja, mau setia, mau komitmen, lalu berhubungan dengan itu. Nah memang ikut Tuhan itu ada tantangannya Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang orang suka dengarkan hal yang baik, tentang kemakmuran saja, itu pun dari Tuhan. Tidak ada yang salah dengan kemakmuran yang dialami oleh murid-murid atau kita, tidak ada yang salah. Tapi tentang perutusan, tentang hal yang harus menanggung salib, itu juga bagian yang juga harus kita tanggung bersama-sama. Baik dan buruk, susah, senang, itu menjadi satu paket. Tidak bisa hanya baik saja atau hanya yang susah saja. Ada lagu suka duka dipakainya untuk suka dan derita dipakainya untuk kebaikanku. Ya, jadi semua itu untuk kebaikan kita, nggak ada yang tidak untuk kebaikan. Nah hari ini kita belajar sebenarnya apa sih tantangan. Tantangan orang percaya itu banyak, tapi Injil hari ini kita belajar tentang tantangan yang pertama. Tuhan mengatakan, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Pernah membayangkan anak domba kok di tengah-tengah serigala? Kalau di tengah-tengah tuh kira-kira serigalanya satu apa lebih dari satu? Anak domba di tengah-tengah serigala. Ayo tebak-tebakan Bapak Ibu Saudara-saudari, berarti serigalanya satu atau lebih dari satu? Bisa lebih dari satu, karena di tengah-tengah. Kalau kita nonton itu kan yang di TV-TV itu banyak domba-domba, lalu serigalanya hanya satu gitu ya. Ini di tengah-tengah itu bisa jadi satu, bisa jadi lebih dari satu. Yang domba itu digambarkan tidak bisa apa-apa, harus ada gembalanya, lalu ini tiba-tiba digambarkan di tengah serigala. Mau mengatakan bahwa hidup itu keras, tantangannya itu berat, itu realita. Jangan ditutup-tutupi. Ikut Yesus tidak ada tantangan, tidak ada sesuatu yang keras, bukan. Memang itu harus dialami. Yesus saja sudah mengalami terlebih dahulu, tapi di tengah tantangan yang berat dan keras itu tuh kan, berat dan keras jadi beras gitu ya. Berat dan keras, murid-murid diberi tenaga. Dan bukan hanya diberi tenaga, tapi diberi kuasa. Karena selanjutnya kita tahu bahwa tidak ada domba yang ditinggalkan tanpa gembala. Pernah merasa kita sebagai domba tanpa gembala? Enggak pernah dikunjungi pendetane, kita penatuane gitu ya. Gembala kita yang agung kan Tuhan Yesus. Kalau belum pernah dikunjungi mungkin belum gilirannya. Atau bilang aja, Bu, kepengen ketemu Pak gitu ya. Hal yang mudah-mudah saja. Kita tidak pernah menjadi domba yang ditinggalkan oleh gembala. Sesulit apapun itu, sekeras apapun tantangan yang saat ini kita hadapi, kita tidak pernah sendiri. Bahkan kalau kita mampu, kita kuat hari lepas hari, beratnya hari ini, pergumulan hari ini kok terlalui, sudah ganti hari, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, kita merasa hari ini tantangan kita itu berat. Padahal yang berat pun pernah kita alami sebelumnya, bukan yang pertama kali. Justru kita itu semakin kuat
karena sudah pernah mengalami tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan berat yang lalu, atau mungkin justru lebih berat daripada yang kita alami hari ini. Tidak pernah ada satupun yang ditinggalkan gembala sekalipun di tengah-tengah serigala. Paham ya? Yang pertama, tantangannya ikut Tuhan. Ini tantangan 70 murid yang diutus berdua-dua itu begitu. Tidak mudah loh untuk pergi ke satu tempat yang mereka tidak tahu, karena mereka harus pergi mendahului Tuhan Yesus ke tempat-tempat yang nantinya akan didatangi oleh Tuhan Yesus. Ada yang menerima berkat mereka, salam mereka, ada yang tidak mau. It's not problem. Kalau salamnya diterima ya tidak apa-apa. Kalau pelayanannya diterima ya tidak apa-apa. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Kenapa? Lah karena kita kan mendahului Tuhan. Tugasnya bukan untuk diri kita. Tugasnya adalah ada sesuatu yang lebih besar daripada itu, tidak berkaitan dengan diri kita. Kita dipakai Tuhan. Yang lebih besar dari itu ada. Selain tantangan, ada juga pantangan yang harus juga diikuti oleh 70 murid itu. Di ayat 4 dikatakan, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal ada kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Pernah lihat orang mudik? Bapak Ibu pernah mudik? Liburan kemarin ikut merasakan sukacita mudik? Ini saya tanya-tanya karena habis ini saya mau mudik. Orang mudik zaman dulu, waduh, mama saya tuh buat remos. Rantang susun tuh, wah nanti buat makan siang, ini nanti buat makan sore. Mungkin ada yang perjalanan tuh di jalan jajan gitu ya. Nanti ada tempat singgah. Zaman sekarang orang mungkin gitu maunya singgah foto gitu ya. Jadi perjalanan itu menyenangkan. Orang mudik tuh bawaannya minta ampun. Selain untuk yang di perjalanan, tapi untuk di tempat tujuan itu juga penting. Saya tuh kalau pulang kampung, Bapak Ibu saudara-saudara, dulu duduknya tuh di mobil tuh di atas kandi. Mas kandi duduk di atas kandi. Tahu maksudnya? Karena kandi itu isinya tuh baju-baju bekas yang masih layak pakai, lalu dibawalah ke kampung papa saya di Nganjuk Coret sana itu, terus dipakai oleh banyak orang. Ini tidak boleh dipakai kemana-mana loh, cuma dipakainya kalau ke sawah saja. Tidak layak untuk dipakai biasa, tapi kalau untuk ke sawah masih bisa. Jadi bekalnya tuh banyak. Nah orang kalau bekalnya sudah banyak, tuh nanti kepikiran, sampai enggak ya, habis enggak ya, basi enggak ya, gitu ya. Jadi perutusan ini enggak usah bawa bekal, supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang siapkan. Jangan khawatir kekurangan di perjalanan kehidupan kita, sama dengan murid-murid yang diutus. Jangan khawatir kalau kekurangan. Tuhan pasti akan cukupkan tepat waktu. Pernah ada yang kejar tanggung jawab, misalnya harus bayar anak sekolah, atau ada yang lain. Rasanya itu mempeng banget pikiran kita tuh, tinggal besok dan belum pegang uang. Tapi pernah tiba-tiba di hari itu tuh kebaikan Tuhan entah tiba-tiba ada atau entah yang lain bisa diundur, jatuh temponya atau apa gitu ya. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, tidak memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita, apalagi jasmani. Bukannya tidak boleh-boleh, tapi kalau di sini bersandar betul kepada Tuhan. Tidak, pikirannya nanti terbagi-bagi. Disuruh pergi ke sana, melakukan tugas ini, tapi pikirannya nanti kasutku bodol, rusak ya, nanti makananku, nanti ini, nanti itu gitu. Jangan beri salam. Ini kayak kita waktu pandemi kemarin ya, salaman nggak boleh. Gini-gini ya, sudah namaste pakai masker, dekat-dekat nggak boleh gitu ya. Maksudnya bukan kok tidak boleh ramah dengan orang lain, tidak. Tapi kalau diberi salam itu kelamaan, ya, karena nggak cuma bilang salam alaihim, dibalas alaihim salam, atau assalamualaikum, waalaikumsalam gitu ya. Nggak cuma itu. Bapak Ibu kalau ketemu orang yang lama tidak ketemu tuh bilangnya apa? Hi, apa kabar? Ya, setelah itu masih ada lanjutannya. Lama nggak ketemu,
ya, sehat-sehat ah. Bapak, Ibu, anak-anak. Lah itu tuh durasinya panjang. Belum nanti cerita lain-lain ya. Wah, Jogja macet ya. Yang dari Jogja naik motor Kak Dia dan Dio. Ini pelayan ibadahnya didatangkan langsung dari Jogja, Bapak Ibu, dan motoran soalnya macet. Tuh melaske ya. Tuh tadi pakai kasut toh. Iya. Nek kata Tuhan tidak pakai kasut. Jadi kelamaan. Nanti tugas utamanya itu terlalu lama bercakap-cakap, kehilangan waktu, lalu nanti sempit, bahkan nanti nggak sampai kepada tujuan. Lalu dikatakan di situ mengemban perutusan Tuhan berdua-dua, supaya kalau satu capek, yang satu mengingatkan, yang satu putus asa, ditolak-tolak, yang satu memberi tenaga. Kalau yang satu sudah pengen pulang, wes ra kuat, yang satu sabar, tabah. Jadi saling mengimbangi. Nah, Tuhan tuh baik, bukan cuma Tuhan yang memberi kekuatan, tapi di sini dikatakan kalau ada orang lain yang bersama dengan kita, itu wakilnya Tuhan untuk menguatkan kita di perjalanan pelayanan kita atau perjalanan kehidupan kita. Tadi ada tantangan, ada pantangan, lalu sebenarnya diutus Tuhan itu untuk apa? 70 murid diutus Tuhan untuk memberi berkat. Dikatakan damai sejahtera bagi rumah ini. Rumah ini tuh bukan hanya rumah, artian rumah saja, tapi semua orang yang ada di dalamnya. Padahal kok zaman dulu di sana rumah tuh nggak cuma keluarga inti, mama, papa, anak atau orang tua gitu ya. Di situ juga ada orang-orang yang bekerja di sana, lalu keluarga-keluarga besar. Jadi semua mendapatkan damai sejahtera kalau didatangi Tuhan atau wakil Tuhan yang datang. Itu sebenarnya kita akan menerima damai sejahtera. Para murid juga tugasnya menyembuhkan orang sakit dan juga memperingatkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu pun tugas kita. Nah, kita bukan dokter, yang dokter Budia ya Bu. Atau dokter cinta Kak Lia. Tidak perlu jadi dokter untuk menyembuhkan orang lain. Ketika orang sakit, kita doakan. Ketika ada orang sakit, bisa berkeluh kesah dengan kita. Kita menolong yang lain, itu juga merupakan bagian dari menolong orang lain. Lalu memperingatkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu inti dari tugas yang harus kita lakukan. 70 murid melakukan itu, kita pun melakukan yang sama. Jadi dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari menjadi duta bagi dunia, menjadi duta Kristus bagi dunia. Artinya adalah ketika kita menjadi murid Kristus berarti kita siap untuk menjadi utusan kerajaan Allah. Kalau kita pergi itu bukan membawa diri kita, tapi Kristus yang ada dalam diri kita. Pergi itu maksudnya bukan terus kita kemana-mana, artinya di dalam kehidupan kita. Kalau kita di rumah, saya sering mengatakan ya, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pasangan, kita sedang jadi dutanya Tuhan, menyembuhkan orang yang ada di dekat kita, mendatangkan berkat, lalu memperingatkan bersama-sama hidup kita tuh singkat. Tuhan itu kerajaannya sudah dekat, maka bersama-sama kita ayo hidup yang baik di dalam Tuhan gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Lalu ketika Kristus yang mengutus kita, jangan pernah takut karena Ia juga yang akan memperlengkapi kita. Bukan hanya memperlengkapi dengan suatu hal yang menjadi kebutuhan kita, tapi kita diperlengkapi dengan kuasa. Dan juga Tuhan memperingati kita, mengatakan kepada kita bahwa harus senantiasa berdoa sebelum menjalankan tugas, meminta kepada Sang Tuhan bahwa tuaian itu banyak, maka mintalah kepada Sang Tuhan. Lalu kita juga harus siap siaga sebagai murid-murid Tuhan dalam segala situasi dan kondisi, termasuk pengajar-pengajar palsu. Kalau dalam kondisi yang baik, siapapun siap. Dalam Yesus, hidup saya Tuhan berkati, hidup saya betul-betul berharga. Tapi kalau dalam keadaan yang sulit, apakah kita tetap akan bisa? Nah, maka Tuhan mengatakan bahwa kita harus siap, harus siaga, waspada dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun, termasuk dengan pengajar palsu. Nah, jangan sampai malah kita jadi pengajar
palsu. Fokus hidup kita adalah mengerjakan tugas Tuhan. Jadi tugas Tuhan itu tidak sekedar berkhotbah Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi setiap hari hal-hal yang nampaknya remeh-temeh yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Tak sekedar yang besar-besar, khotbah, renungan, persekutuan, itu bagian. Tapi hal kecil dalam kehidupan kita itu juga tugas dari Tuhan. Orang tua mengasuh anak-anak, itu tugas dari Tuhan. Anak-anak harus hormat kepada orang tua, itu tugas dari Tuhan. Kalau pasangan hidup suami dan istri harus saling mengasihi, menghormati, itu tugas dari Tuhan. Mendatangkan berkat dimanapun kita berada, buka usaha, kerja sendiri, ikut orang, pelayanan di gereja, pelayanan di masyarakatan, itu semua adalah tugas dari Tuhan. Dan jangan lupa yang penting, senantiasa menjaga kekudusan hidup. Karena kalau kita menjadi duta Tuhan, tapi hidup kita acak-adut, sulit orang menerima pesan yang kita bawa. Karena yang di depan ini yang sudah diterima. Loh seperti itu, lalu pesan yang dibawa itu tidak sampai. Harus menjaga kekudusan hidup dalam kerajaan Allah, baik ketika kita diterima ataupun tidak. Karena kalau kita diterima, itu bukan karena kita hebat, kuat, baik, bukan kita, tapi ia menerima Tuhan yang mengutus kita. Menerima Tuhan Yesus berarti menerima juga Allah Bapa. Tetapi kalau kita ditolak itu bukan karena kita, kecuali karena kita yang minggu lalu saya katakan ya, memang itu kesalahan kita, kebodohan kita yang membuat Tuhan ditolak, nah itu salah kita. Tapi kalau kita tidak diterima, memang orang yang tidak mau menerima Tuhan, itu bukan kita yang ditolak. Tetapi mereka belum bisa, belum siap, belum mampu untuk menerima Tuhan. Jadi jangan ada kata itu orang Prambanan ya, bahasa Inggrisnya kagol itu loh. Jangan ada. Karena itu tak berhubungan dengan kehidupan kita. Misi yang kita bawa bukan diri kita. Sekalipun tugas kita tidak mudah, banyak tantangan, tapi ternyata 70 murid itu ketika kembali kepada Tuhan, kita baca tadi bersama-sama di ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan Alkitabnya sudah masuk tas. Ayat 17, mari Alkitab HP sudah masuk tas semua, apa sudah masuk mobil, motor, sudah pengen pulang. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Di tengah-tengah serigala, bisa jadi ditolak tapi mereka kembali dengan gembira. Ikut Tuhan susah memang betul, tapi ada kegembiraan yang Tuhan berikan, ada sukacita yang luar biasa. Mereka mengatakan, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Untung ini ada belakangnya ya, kalau tidak ada belakangnya, juga Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami, nah itu sombong. Karena merasa dirinya yang hebat. Tapi 70 murid dengan gembira mengatakan, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Waduh, kalau bisa menaklukkan setan tuh zaman dulu sudah keren banget. Zaman sekarang menaklukkan setan masih keren? Masih keren, tapi bukan setan yang gentayangan ya. Seandainya ada dalam diri kita ditaklukkan ya, itu namanya keren. Ada berkat dan sukacita yang dirasakan. Mereka merasa bahwa menaklukkan setan itu hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus pun mengkonfirmasi, iya betul aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, jeder gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan iya itu terjadi. Tetapi yang lebih penting bukan karena kehebatan yang menurut murid-murid atau kita itu hebat. Suatu pencapaian tuh menurut kita hebat. Yang kita lakukan di dunia tuh hebat. Yang kita lakukan tuh diterima orang, dapat penghargaan, senang-senang, dipuji-puji, dipuja-puja, melakukan hal yang dahsyat itu menurut kita hebat. Tapi Tuhan mengatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga.
Senang nama kita terdaftar di surga? Siapa yang tidak senang? Semua senang. Semua senang namanya terdaftar di surga. Ada yang mau absen dulu? Ada yang mau absen ke surga? Jangan dulu, biar nama kita terdaftar di surga, tapi hari ini dan hari-hari depan tugas kita masih seperti 70 murid itu. Mengabarkan damai sejahtera, menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan memperingatkan kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan mengasihi kita, selamat menjadi duta, dan selamat berbahagia. Kita tuh gak ada seujung kukunya, memenuhi syarat saja tidak, tapi Tuhan berkenan memakai kita jadi duta wakilnya Tuhan dimanapun kita berada. Oleh sebab itu kita harus bersyukur, melakukan tugas kita dengan baik dan memohon kepada Sang Tuhan supaya kita dikuatkan, dimampukan melakukan tugas kita dengan baik dan mendapatkan sukacita. Amin. Tuhan mengasihi kita. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dimohon untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Betapa bersyukurnya kami Tuhan, betapa kami berterima kasih ketika kami melihat siapa diri kami yang penuh dengan kekurangan. Engkau mengingatkan kami bahwa kami sama dengan 12 murid atau 70 murid yang saat itu Tuhan pakai, Tuhan panggil untuk melakukan tugas sebagai duta Tuhan bagi sesama. Begitu juga kami saat ini Tuhan, di tengah keterbatasan kami, di tengah kehidupan kami yang tak sempurna, mungkin kami menanggung beban dan pergumulan yang begitu berat, tetapi Engkau justru memanggil kami untuk menjadi duta-Mu Tuhan, membawa damai sejahtera, menyembuhkan orang sakit, dan juga memperingatkan kepada mereka bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Pun kami yang Tuhan pakai, kami juga harus terbuka apabila kami juga menerima orang-orang yang Tuhan utus untuk melayani kami. Orang-orang yang Tuhan utus untuk menyampaikan kabar sukacita bagi kami. Orang-orang yang Tuhan utus untuk menolong kami, mungkin kami sedang sakit, fisik kami, atau hati kami yang mungkin sedang terluka. Yang Tuhan mau sembuhkan melalui orang-orang yang hadir dalam kehidupan kami, atau ketika kami diperingati bahwa kerajaan Allah sudah dekat sehingga kami harus meluruskan jalan kami di jalan Tuhan, maka kami pun harus bersedia dan mau untuk menerima orang-orang itu. Karena mereka yang Tuhan pakai, mereka wakil Tuhan bagi kami. Pun demikian kami juga wakil Tuhan bagi setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami.
kuatkan kami, teguhkan kami. Tuhan juga senantiasa ada bersama dengan kami. Kami tak pernah ditinggalkan sendiri. Tuhan memperlengkapi, bahkan kami menerima berkat Tuhan yang luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami mau membawa dalam doa Tuhan setiap pergumulan yang saat ini kami rasakan. Kami teringat, pergumulan mungkin tak pernah lepas dari hidup kami. Tetapi Engkau Tuhan berkenan ada bersama kami untuk menolong kami, bahkan menanggungnya, memberikan kami jalan keluar. Bahkan dari setiap pergumulan atau permasalahan, kami boleh bertumbuh menjadi lebih beriman kepada Tuhan, lebih dewasa, lebih berpengalaman ketika mengalami pergumulan-pergumulan lain yang mungkin akan menghampiri kehidupan kami. Engkau yang mengerti apa yang saat ini kami rasakan, Engkau yang mengerti apa yang kami butuhkan. Engkau juga merasakan penderitaan yang mungkin sedang kami alami. Saat ini kami juga berdoa di tengah pandemi yang belum usai. Tuhan tolong kami. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi kami. Juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam sakit penyakit. Kami teringat akan Ibu Meta Emawati yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih. Kami teringat akan Ibu Priscila Yeni. Kami teringat Bapak Istiar. Kami teringat Bapak Bambang Sukendro dan juga Bapak Yunanto yang hadir bersama dengan kami saat ini. Biarlah kami semua mendapatkan rahmat dan berkat Tuhan, kekuatan kesehatan. Atau kami yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu namanya yang hadir di tempat ini, juga Tuhan berikan kuat dan kesehatan. Kami berdoa untuk gereja kami, biarlah Tuhan senantiasa menjadi kepala gereja kami dan seluruh gereja yang ada di dunia. Tuhan pimpin langkah pelayanan kami, berikan kekuatan. Terlebih itu kami mohon rahmat, hikmat dan berkat Tuhan, supaya boleh melakukan tugas panggilan pelayanan dengan baik. Kami ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan berkati. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang boleh beribadah di tempat ini ataupun beribadah di rumah masing-masing, juga Tuhan berikan rahmat dan berkat. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, bahkan yang lebih besar dari itu, Engkau menjadi juru selamat kami dan kami menjadi manusia-manusia merdeka dari dosa. Dan kami juga Tuhan pakai untuk menjadi duta dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dengan terus bersandar kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa berkat-Nya juga terus tercurah bagi kita. Kini saatnya kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada-Nya. Nats persembahan kita pada pagi hari ini adalah dari 1 Tawarikh 16 ayat yang 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Ucapan syukur persembahan kita bisa dilakukan dengan cara yang pertama transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama GKI Prambanan di nomor 1380017102679. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah onset pada pagi hari ini, sampul persembahan yang sudah dipersiapkan bisa dimasukkan dalam kotak yang sudah disediakan di pintu keluar pada saat selesai ibadah. Mari jemaat bersama-sama kita pujikan pujian NKB 197 bait 1 dan 2, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meski
hati tiadalah hartaku di dunia. Hatiku tak resah, tak bersunggut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan adalah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga. Di tengah-tengah ibadah pagi hari ini, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami membawa persembahan kami ya Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami hari lepas hari, sehingga kami boleh merasa sukacita dan kami menaikkan persembahan kami. Tuhan, kami mohon Tuhan berkati persembahan yang kami kumpulkan, yang Tuhan berikan bagi kami, kiranya boleh layak di hadapan Tuhan. Tuhan kuduskan sehingga persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan di gereja kami ini Tuhan. Demikian juga Tuhan ajar kami dan tolong kami, supaya kami juga mempersembahkan tubuh dan kehidupan kami, supaya kami boleh senantiasa berkenan di dalam kehidupan Tuhan hari lepas hari yang boleh kami jalani. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat penatua yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk mengelola persembahan ini, sehingga persembahan Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar, kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun
hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dimohon keluarnya mengikuti arahan Aser.